Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa semuanya, kita lanjutkan materi kita mengenai listrik statis. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak antara benda bermuatan listrik. Kita masuk ke hukum Coulomb. Kemarin kita sudah belajar mengenai sifat-sifat muatan listrik. Ada dua sifat muatan listrik, yaitu antara dua muatan yang sama. Misalnya positif dengan positif, bila didekatkan akan saling tolak menolak. Ini tanda panah ini namanya dia tolak menolak. Kemudian yang kedua sifat muatan listrik itu adalah jika dua muatan yang berbeda jenis didekatkan, contohnya positif dengan negatif muatannya, bila didekatkan akan saling tarik menarik. Nah, berdasarkan sifat muatan listrik ini, maka Coulomb menyatakan hukumnya yaitu dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Berdasarkan persamaan hukum Coulomb, maka dapat dikatakan bunyi dari hukum Coulomb, besar gaya tarik-menarik atau tolak menolak antara kedua muatan sebanding dengan kedua muatan ini Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Itulah bunyi dari hukum Coulomb. Kemudian berdasarkan persamaan hukum Coulomb ini, F adalah gaya Coulomb dengan satuannya Newton. Kemudian Q1 muatan pertama, sedangkan Q2 muatan kedua. Nah, dengan persamaannya, jadi ini adalah muatan pertama dan muatan kedua, muatan satu dan muatan kedua. Nah, dengan satuannya adalah Coulomb. Kemudian R ini adalah jarak antara dua muatan. Jarak ini, Ibu rasa kamu sudah tahu, jarak itu satuannya adalah meter. Ya. Kemudian yang terakhir adalah K. K itu adalah neka. K adalah konstanta. Nih, ketetapan. Ya, ini K. Dengan nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton satuannya ya, meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Contoh soalnya. Soalnya, dua muatan sejenis dengan besarnya 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan 6 kali 10 pangkat negatif 4 Coulomb. Jika jarak kedua muatan ini, jarak kedua muatan itu 6 cm, ini 6 cm, hitung gaya Coulomb antara kedua muatan tersebut.
Nah, kita lihat dari soal yang diketahui, diketahui yaitu muatan pertama Q1. Nih, Q1 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 6 kali 10 pangkat negatif 4 kolom. Kemudian dari soal juga diketahui jarak. Jarak yaitu R sama dengan 6 cm. Nah, karena satuan di sini cm, kita jadikan meter jarak ini. Maka 6 cm menjadi meter, yaitu 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian yang diketahui lagi adalah K. K itu sudah ketentuan atau konstanta dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah gaya kolom, yaitu F sama dengan berapa. Maka kita jawab berdasarkan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan K, kita ganti dengan ini, K ini dengan yang sudah diketahui, K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1 ini kita ganti dengan angka 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 nih, Q2 6 kali 10 pangkat negatif 4 kolom per R kuadrat. R-nya ini, yang ini masukkan 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter dikuadratkan. Kita lanjutkan, kita kalikan ini 9 kali 2 kali 6, maka dapat dia 108. Sekarang pangkatnya kita kalikan. Pangkat, bilangan berpangkat ini adalah 10 pangkat 9, ini ada 10 pangkat negatif 6, ada 10 pangkat negatif 4. Bilangan berpangkat ini kalau dikalikan pangkatnya kita jumlahkan. Ini caranya seperti ini. Jadi 10 pangkat 9. Nih, kemudian ada 10 pangkat negatif 6. Ada 10 pangkat negatif 4. Maka pangkat yang di atas ini kita jumlahkan. 9 tambah negatif 6 dapat 3, tambah negatif 4 dapat negatif 1. Maka dia menjadi 10 pangkat negatif 1. Kita lihat satuannya. Satuannya kolom kali kolom. Biarkan aja dulu satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali kolom kuadrat. Ini R 6. 6 dikuadratkan dahulu. 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian pangkatnya ini kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 2. Di pangkatnya ini kita kalikan. Negatif 2 kali 2. Maka sama dengan 10 pangkat negatif 4. Satuannya meter kuadrat. Ini meternya dikuadratkan.
Cek. Kita lanjutkan. F-nya sama dengan, kita lihat satuannya dahulu. Kolom per kolom habis, meter kuadrat per meter kuadrat habis. Kita lihat ini. 10 tinggal 108 kali 10 pangkat negatif 1 dibagi 36 kali 10 pangkat negatif 4. 108 bagi 36 dapat 3. Kemudian bilang berpangkat ini kita bagi kali 10 pangkat negatif 1 per 10 pangkat negatif 4. Pangkat ini kalau dibagi, kita naikkan ke atas, dia menjadi kali. Jadi nanti kalau diapakan seperti ini, 3 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif. Nah, negatifnya ini jadi positif. Jadi 4. Jadi negatif sini karena kita naikkan ke atas jadi kali, yang negatif menjadi positif. Maka tinggal 3 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah F sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 1 tambah 4. Jadi negatif, jadi positif 3 atau 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, inilah hasil dari contoh soal ini dengan F sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Sekarang kita masuk medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan ini artinya daerah. Jadi yaitu daerah di sekitar muatan listrik yang mengalami gaya listrik. Nih, adanya medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Kita lihat gambar garis gaya listrik. Untuk muatan positif, arah garis-garis gaya listriknya adalah keluar dari muatan. Nih, jadi arah garis gaya listriknya keluar dari muatan. Sedangkan untuk muatan negatif, arah garis gaya listriknya adalah menuju ke muatan itu atau masuk ke muatannya. Ini arahnya. Jika dua muatan yang berbeda didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Ini positif, ini negatif, didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Jadi muatan positif menuju muatan negatif. Ini dia. Nih. Jika dua muatan yang berbeda, yang sama maksudnya didekatkan, dia akan saling tolak menolak karena arah garis gayanya sama-sama. Kalau positif berarti sama-sama keluar dari muatan itu. Ini. Itu juga negatif dengan negatif, dia juga akan saling tolak menolak. Inilah gambar garis-garis gaya listrik. Kita lanjut ke potensial listrik, yaitu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, potensial listrik ini dibuat dengan persamaan V sama dengan W per
Q. Apa itu V? V adalah potensial listrik. Dengan satuan volt. Kemudian W energi listrik. Energi listrik dengan satuan joule. Dan Q adalah muatan. Muatan listrik dengan satuan adalah coulomb. Kita lihat contoh soal. Untuk memindahkan 5 coulomb dari titik A ke titik B diperlukan energi 42 joule. Berapakah beda potensial listriknya? Kita lihat yang diketahui, yaitu 5 coulomb adalah Q, sama dengan 5 coulomb. Kemudian energi. Nih, energi tadi adalah W dengan 42 joule. Kemudian kita lihat yang ditanya, berapa beda potensial? Berarti V sama dengan berapa? Maka kita jawab sesuai dengan persamaan tadi, V sama dengan W per Q. Kita masukkan yang diketahui tadi, W 42 joule per Q 5 coulomb. Maka V sama dengan 42 bagi 5 dapat 8,4 volt. Nah, itulah jawabnya contoh soal ini. Kita lihat mengenai petir. Pada pertemuan pertama kemarin, Ibu sudah menanyakan bagaimana terjadinya petir. Petir terjadi karena perbedaan potensial antara awan dengan awan atau awan dengan bumi. Terjadinya petir itu karena loncatan elektron sebenarnya. Jadi kalau kita umpamakan awan satu, awan ya. Awan 1 ini, awan 2. Maka petir itu terjadi karena di awan ini ada muatan positif negatif, kemudian awan yang kedua juga ada muatan positif negatif. Maka adanya loncatan elektron dari awan 1 ke awan 2 ini elektronnya ke sini, maka terjadilah petir. Ini terjadi petir yang pertama. Kemudian terjadi petir yang kedua antara awan dengan bumi. Nah, misalnya ini awan, kemudian ini awan, ini bawah bumi. Jadi loncatan elektron yang ada pada awan ini ke bumi, maka terjadilah petir. Itu makanya di saat terjadi petir, di saat hujan dan terjadi petir, kita dilarang berteduh di bawah pohon dan bermain di lapangan luas, karena bisa nanti akan tersambar petir. Karena petir terjadi karena loncatan elektron dari awan ke bumi. Ya.